Dengan ini diumumkan pertunangan antara Putri Chandra Kirana dengan putra mahkota kerajaan Kahuripan, yaitu Raden Inu. Tukang sihir, kenapa kakakku yang bertunangan dengan Raden Inu? Kenapa bukan aku? Aku harus merencanakan sesuatu. Apa rencana Tuan Putri? Aku ingin kakakku menerima akibatnya. Aku ingin kakakku diusir dari istana kami. Tapi bagaimana caranya? Katakan tukang sihir. Begini Tuan Putri, aku punya ide. Bagaimana jika kita merancang Putri Chandra Kirana mencuri pusaka milik ibu Tuan Putri? Itu adalah pusaka kesayangan raja setelah Permaisuri meninggal dunia. Dengan begitu, pasti raja akan marah dan mengusir Chandra Kirana dari istana. Kau memang seorang tukang sihir yang pintar. Tidak, Ayahanda. Aku tidak mengambil emas itu. Sudahlah, aku tidak mau dengar alasanmu. Keluar dari istana ini. Pengawal, bawa anak tidak tahu berbalas budi ini keluar dari istana. Kenapa nasibku begitu buruk seperti ini, wahai burung? Kenapa Ayahanda begitu mudah percaya kepada mereka? Kasihan sekali kau Chandra Kirana, menerima hukuman atas perbuatan saudara kandungmu sendiri. Apakah benar yang kau katakan itu? Putri Dewi Galuh, adikku sendiri yang memfitnahku. Memang benar, adikmu sendiri yang berniat jahat kepadamu. Tetapi Putri Dewi Galuh belum merasa puas selama kau belum menerima akibatnya. Sekarang terimalah ini sebagai balasan. Dan kutukan ini akan hilang setelah bertemu dengan tunanganmu. Wah, keong ini sangat cantik. Warnanya keemasan. Sebaiknya aku simpan di rumah saja. Hah? Siapa yang sudah mengirim makanan sebanyak ini? Sudah 3 hari berturut-turut makanan disiapkan untukku. Tapi siapa yang melakukannya? Aku akan mengintip siapa sebenarnya yang sudah menyediakan makanan untukku. Ya ampun, apa aku tidak salah lihat? Keong emas itu berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Maafkan aku kalau aku boleh tahu siapakah Tuan Putri yang cantik ini. Aku adalah putri dari kerajaan Daha. Namaku adalah Chandra Kirana. Aku sebenarnya telah dikutuk oleh si tukang sihir yang disuruh oleh saudara kandungku sendiri. Dia memfitnah aku sampai aku diusir keluar istana. Sungguh malang nasibmu, Tuan Putri. Aku harus melakukan sesuatu. Aku khawatir sekarang bagaimana nasib tunanganku itu. Aku akan mencarinya ke seluruh pelosok desa dan negeri ini. Mau menyelamatkan tunanganmu? Tidak akan semudah itu. Aku akan pastikan kalian tidak akan pernah bertemu.
Dan aku pastikan kutukan itu akan kekal untuk selama-lamanya. Tukang sihir, jebak dia. Aku tahu kau ingin mencari tunanganmu, Chandra Kirana. Aku bisa menunjukkan arahnya. Pergilah ke arah timur hutan ini. Di sana kau akan menemui sebuah perkampungan yang terpencil. Dan di sanalah tunanganmu tinggal. Apa itu benar, Gagak Sakti? Kalau begitu, terima kasih atas petunjukmu. Rasakan kau, Raden Inu. Apa kau tidak tahu bahwa di bagian timur hutan terdapat hutan rimba dan kau tidak akan menemukan jalan pulang? Kasihanilah hamba, Tuan. Hamba kelaparan. Sudah 2 hari hamba belum makan. Kasihan sekali kakek tua ini. Nah, Paman, silahkan dimakan. Kau ingin pergi ke arah timur hutan ini. Kau menuju ke arah yang salah, anakku. Sebenarnya kau sudah ditipu oleh gagak hitam itu. Di sebelah timur sana terletak hutan rimba. Di sana tidak ada perkampungan manusia seperti yang dikatakan gagak hitam itu. Hei kakek tua, kau akan menyesal karena perbuatanmu. Beraninya kau membongkar rahasiaku. Terima akibatnya. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Paman sudah menyelamatkan aku. Kalau tidak, aku tidak tahu entah bagaimana nasibku di dalam hutan rimba itu. Saat ini tunanganmu, Chandra Kirana, tinggal di sebuah rumah di ujung kampung sana. Dia tinggal bersama seorang nenek tua. Pergilah ke sana, anak muda. Semoga kau selamat. Terima kasih, Paman. Terima kasih karena Paman sudah membantuku. Haus sekali aku. Sebaiknya aku minta segelas air dari tuan rumah ini. Hah? Adinda Chandra Kirana? Dinda, benarkah itu kau? Kanda Inu, Dinda, akhirnya Kanda berhasil juga menemukanmu di sini. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa kau baik-baik saja, Dinda? Dinda baik-baik saja, Kanda. Selama Dinda di sini, Dinda diperlakukan dengan baik oleh seorang nenek. Dia sangat baik hati, Kanda. Nenek sudah pulang. Nenek, ini adalah tunanganku, Raden Inu. Nek, aku senang sekali. Sekarang kutukanku sudah berakhir. Aku tidak akan berubah lagi jadi keong emas. Oh, terima kasih, Nenek. Karena telah menjaga tunanganku ini. Tidak apa-apa. Syukurlah kalian bertemu lagi. Nenek sangat gembira. Ayo, Dinda. Kita harus segera kembali ke istana. Dinda harus menceritakan semua yang terjadi pada ayahanda Dinda. Dan Dewi Galuh harus mendapat hukuman akibat perbuatan jahatnya itu. Tega sekali kau, Dewi Galuh. Sampai membuat putriku Chandra Kirana diusir dari istana ini. Aku tidak akan sudi memaafkanmu. Pengawal, tangkap Dewi Galuh. Aku tidak ingin melihat dia ada di kerajaan Daha. tolong aku, Kak. Tolong. Wahai putriku Chandra Kirana, ayah minta maaf atas perlakuan ayah padamu. Tidak, Ayahanda. Ayahanda tidak bersalah. Sekarang semuanya sudah selesai. Aku bersyukur karena sekarang kita sudah bersama lagi. Oh.
Alangkah senangnya kalau aku punya anak. Hidupku tidak akan kesepian. Memang sudah nasib. Siapa kau? Apa keinginanmu datang ke sini, wahai raksasa? Jangan takut, wahai manusia. Aku tahu kau menginginkan seorang anak, bukan? Aku bisa membantumu, memberikan seorang anak untukmu. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, raksasa? Setelah anakmu berusia 12 tahun, aku akan mengambilnya kembali. Sanggupkah kau memenuhi syaratku ini? Syaratnya berat sekali. Bisakah aku menerimanya? Baiklah, aku terima. Baiklah, ambil biji timun ini dan tanamlah selama 2 minggu. Belah buahnya dan kau akan melihat hasilnya nanti. Demi mendapatkan seorang anak, aku sanggup menanggung akibatnya nanti. Semoga raksasa itu tidak berbohong padaku. Hah? Wah, timun ini besar sekali. Aku akan mengambil dan membelahnya sekarang. Hah? Apa ini? Wah, seorang bayi perempuan. Ini bayiku. Sungguh bayi yang lucu. Ternyata raksasa itu benar. Anak ini akan kuberi nama Timun Emas. 12 tahun pun telah berlalu. Timun Emas pun semakin dewasa. Bu, mengapa mereka tidak mau berteman dengan Timun? Timun ingin bermain dengan mereka. Tapi mereka selalu mengejek Timun. Kata mereka Timun anak jin. Kenapa, Bu? Siapa yang bilang kalau kau itu anak jin, Timun? Beraninya mereka bicara begitu padamu. Kalau begitu, sebaiknya kau jangan berteman dengan mereka. Sudah 12 tahun. Jin itu pasti akan datang dan mengambil anakku. Ya Tuhan, tolonglah diriku. Lindungi aku dan anakku. Timun Emas, tolong buka pintunya, Nak. Coba lihat siapa yang datang itu. Baiklah, Bu. Apa kabar, wahai wanita tua? Masih ingatkah kau pada perjanjian kita 12 tahun yang lalu? Itukah anakmu? Tolong aku, wahai raksasa. Jangan ambil anakku. Lihat keadaan anakku ini. Dia masih belum enak untuk dimakan karena daging dan tulangnya masih kecil. Apa tidak sebaiknya kau datang 2 tahun lagi? Saat itu, pasti badan anakku sudah lebih besar dan lebih enak untuk dimakan. Baiklah, aku turuti kata-katamu. Aku akan kembali lagi nanti. Tapi,
Jika ini tipu muslihatmu, bersiap-siaplah menerima akibatnya nanti. Ibu, sebenarnya apa yang sudah terjadi pada diriku, Bu? Kenapa raksasa itu datang? Apa raksasa itu ingin memakanku? Maafkan ibu, anakku. Sebenarnya, ibu mempunyai perjanjian dengan raksasa itu 12 tahun yang lalu. Raksasa itulah yang membantu ibu, nak. Raksasa itu telah memberi ibu 1 biji mentimun dan menyuruh ibu untuk menanamnya. Dan kau ibu temukan di dalam ketimun yang sangat besar dan berwarna keemasan. Ibu, Timun tidak mau berpisah dengan ibu. Bangunlah. Jangan bersedih hati. Aku akan membantumu. Datanglah ke gunung, temui aku. Dengar baik-baik. Aku tahu anakmu ada dalam bahaya. Ambillah 4 bungkusan kecil ini dan berikan pada anakmu. Bungkusan-bungkusan ini akan membantu anakmu. Terima kasih, kakek. Terima kasih sudah membantuku. Timun emas, ayo makan, nak. Baiklah, Bu. Sebentar lagi. Aku datang lagi, wanita tua. Aku kesini untuk menagih janjiku. Cepat pergi, nak. Cepat pergi dari sini. Cepat. Hei, jangan lari. Sekarang aku akan menggunakan bungkusan biji mentimun ini. Bodoh sekali, wahai manusia. Kau justru menambah kekuatanku. Aku semakin kuat sekarang. Apa yang terjadi? Dia semakin kuat saja dan tenaganya semakin bertambah. Sekarang aku harus melempar bungkusan yang berisi jarum-jarum ini. Wah, sakit sekali. Aku tidak akan melepaskanmu, wahai manusia. Sebaiknya aku gunakan bungkusan garam ini. Semoga raksasa itu binasa. Lihat sekarang, aku sudah sembuh. Hah? Raksasa itu sembuh? Bagaimana ini bisa terjadi? Tinggal 1 bungkusan lagi untuk aku menyelamatkan diri. Tuhan, tolonglah aku. Panas, panas. Kau akan menyesal, wahai manusia. Syukurlah, Tuhan sudah menyelamatkan aku dari raksasa kejam itu. Kalau tidak, mungkin aku akan dimakan oleh raksasa itu. Anakku, kau sudah pulang. Kau selamat, anakku. Syukurlah.
kita akan terus bersama. Tidak ada lagi yang akan mengganggu kita.